Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi kami yang berjudul analisis sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Debbie Aulia, yang kedua Fatihatus Syami, yang ketiga Fahrilah, dan yang terakhir Alesta Filam. Pada materi kami ada 4 poin, yang mana poin pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, poin kedua disampaikan oleh Mbak Fatihatus Syami, poin ketiga disampaikan oleh Mbak Debbie Aulia, dan yang terakhir disampaikan oleh Mbak Alesta Filam. Yang pertama adalah pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau yang biasa disebut price elasticity of demand adalah sebuah perhitungan terhadap pengaruh jumlah permintaan akibat pengaruh terhadap permintaan. Hukum permintaan, di mana jika suatu harga barang menjadi naik, maka kualitas suatu barang akan menjadi turun, dan sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Fatihatus Syami Rizkiah, NIM 934107119. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor utama yang menentukan besar kecilnya nilai elastisitas permintaan terhadap harga. Yang pertama, produk pengganti atau substansi. Semakin banyak produk pengganti atau substansi, maka nilai elastisitas permintaannya akan semakin besar. Yang kedua, produk mewah dan kebutuhan pokok. Permintaan konsumen terhadap kebutuhan pokok cenderung lebih tidak elastis karena konsumen lebih membutuhkan produk tersebut dan sulit dicari substansinya. Sedangkan produk mewah elastisitasnya lebih besar karena nilai substansinya lebih mudah dicari dan bukan termasuk kebutuhan utama. Yang ketiga, jangka waktu permintaan. Dalam jangka panjang, biasanya permintaan terhadap berbagai jenis barang yang mulanya tidak elastis menjadi elastis, sedangkan dalam jangka waktu pendek, permintaan konsumen terhadap produk lebih tidak elastis. Yang keempat, definisi produk. Apabila produk didefinisikan secara rinci dan mendetail, maka tingkat elastisitasnya akan semakin tinggi. Dan semakin sempit didefinisikan suatu produk, maka semakin banyak jumlah substansinya atau jumlah pengganti produk tersebut. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan tidak elastis sempurna. Yang kedua, permintaan tidak elastis. Yang ketiga, permintaan uniter elastis. Yang keempat, permintaan elastis. Yang kelima, permintaan elastis sempurna. Baik, perkenalkan, nama saya Debbie Aulia Rahma Azhari dengan NIM 934105519. Di sini saya akan membacakan tentang metode-metode dalam elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu ada metode titik atau dot. Metode titik adalah mengukur elastisitas pada suatu titik tertentu dan dari fungsi tertentu atau persamaan. Elastisitas titik pada persamaan sama dengan EPD sama dengan delta H per delta P dikali P per H, di mana delta H dan delta per delta P adalah turunan pertama dari persamaan permintaan. Metode yang kedua yaitu metode busur. Elastisitas busur digunakan untuk mengukur pengaruh perubahan terhadap variabel terikat Z sebagai akibat dari perubahan dalam skala besar dari variabel bebas X. Jadi, elastisitas ini mengukur elastisitas rata-rata dalam interval suatu fungsi tertentu. Rumusnya, EPD sama dengan elastisitas busur sama dengan delta H per delta P dikali P2 plus P2 per 2 per H2 plus H2 per 2 sama dengan delta H per delta P dikali rata-rata P per rata-rata H. Metode yang ketiga yaitu metode nilai tengah. Metode nilai tengah dapat dinyatakan dengan rumus elastisitas harga dari permintaan antara dua titik H1, P1 dan titik H2, P2. Rumusnya EPD sama dengan
persen delta HID per persen delta P. EPD sama dengan Hi2 min Hi1 per Hi1 plus Hi2 per 2 dibanding P2 min P1 per P2 plus P2 per 2. Nama saya Alesta Film Rahmadani, NIM 934113419. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian menghitung elastisitas permintaan. Untuk yang pertama yaitu menghitung elastisitas permintaan terhadap harga. Elastisitas permintaan terhadap harga merupakan ukuran kuantitatif yang mengukur seberapa besar respon perubahan jumlah produk yang diminta akan berubah diakibatkan oleh perubahan harga. Berikut merupakan rumus elastisitas permintaan terhadap harga. Yang kedua, elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan adalah mengukur seberapa besar respon konsumen dalam meminta akan berubah diakibatkan oleh perubahan pendapatan konsumen. Berikut merupakan rumus penghitungannya. Yang ketiga, elastisitas permintaan silang terhadap harga. Elastisitas permintaan silang adalah mengukur seberapa besar respon konsumen akan berubah dalam meminta apabila terjadi perubahan harga pada produk lain. Rumusnya adalah sebagai berikut.